Perhatikanlah apa yang diucapkan seseorang, dan jangan perhatikan siapa yang mengucapkannya. Tidak benar. FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya pendengar setia Radio Kota Batik pagi hari ini? Pagi yang cukup dingin di Kota Pekalongan, karena pagi ini aktivitas kita ditemani hujan ya. Tapi mudah-mudahan tetap semangat. Puasa juga mudah-mudahan tetap lancar. Nah, hari ini hari Senin jam 9 sampai jam 12 yang nanti ada saya Ella yang siap menemani Anda sampai nanti dengan informasi-informasi dari Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dan spesial pagi ini seperti yang tadi kita informasikan, bahwa pagi ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa dari KPU Kota Pekalongan dan juga dari Persatuan Alumni GMNI Kota Pekalongan. Kita akan ngobrol tentang nasionalisme. Ya, nasionalisme itu ya memilih di TPS. Nah, seperti apa informasi lengkapnya? Anda bisa ngobrol langsung bersama narasumber kita di pagi ini. Sama-sama hilangkan hati duka lara. Mari nak kemari, hey 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 hey, hey kawan. Akulah di sini, hey hey hey, kasih. Mari bergembira bersama-sama hilangkan hati duka lara.
Iya, selamat pagi. Saya Ella menemani Anda pagi ini dan saya tidak sendirian hadir di studio Radio Kota Batik pagi ini. Ada anggota KPU Kota Pekalongan, Bapak Kusnandar Bangkit. Selamat pagi Pak Kus, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam dan selamat pagi. Ya, dan Pak Kus tidak sendirian. Ada Ketua Persatuan Alumni GMNI Kota Pekalongan atau Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Ada Dr. Junaidi Wibawa. Selamat pagi Dr. Jun. Ya, selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Wah, ini pagi-pagi saya kaget loh. Loh kok KPU kemudian GMNI ini puasa-puasa hadir di sini ngobrol tentang nasionalisme dan memilih ke TPS itu apa ini kaitannya ya Pak Kus, Pak Jun? Mungkin lebih singkatnya berkaitan dengan kesadaran masyarakat ya, bahwa masyarakat dengan sendirinya hadir di TPS itu merupakan jiwa nasionalisme karena untuk menentukan pilihan setiap 5 tahunan. Jadi tidak harus momen bulan apa, puasa pun sosialisasi harus jalan terus ya Pak Kus ya? Iya, kita tetap harus berkegiatan Mbak. Tetap berkegiatan, salah satunya pagi ini datang ke Radio Kota Batik. Nah, kok KPU menggandeng GMNI? Kaitannya apa ini Pak Jun? Iya, mungkin salah satunya adalah salah satu kata dari GMNI Mbak. Apa itu? Itu nasionalis itu ya, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia. Itu mungkin ya, jadi awalnya seperti itu dan mungkin selama ini masyarakat Kota Pekalongan juga belum begitu familiar dengan kami karena kami memang organisasi yang bisa dikatakan eksklusif ya, eksklusif dalam arti anggotanya terdiri dari para mantan anggota Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia yang sekarang berada di Kota Pekalongan. Tujuan kami sebagai PA adalah menjadi salah satu organisasi yang ikut serta dalam meningkatkan nasionalisme ini sendiri, Mbak. Jadi karena dalam situasi yang seperti sekarang, di mana kita melihatlah dari masyarakat umum melihat bahwa pola yang ada di Indonesia sekarang, pemerintahan maupun hubungan Indonesia dengan luar negeri, kayaknya perlu ada suatu pencerahan ya terkait dengan nasionalisme itu sendiri. Ya banyak hal-hal yang memang membuat masyarakat jadi meragukan ya komitmen dari pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Salah satu contoh mungkin banyaknya korupsi yang tidak menunjukkan sifat nasionalisme dari masing-masing pelaku tersebut. Kemudian juga hal-hal mungkin terkait dengan kemarin kita dengar ada pemagaran di laut. Ya, itu kan juga kayaknya dengan hal seperti itu membuat beberapa masyarakat kejut juga ya. Mungkin para pemirsa juga pernah mendengar bahwa ada beberapa orang di Indonesia yang sampai berpendapat bahwa lebih baik saya keluar saja menjadi warga negara di luar Indonesia karena kondisi pemerintahan masyarakat Indonesia yang seperti ini. Juga ada beberapa masyarakat yang sudah ada di luar negeri ya merasa bahwa saya tidak akan pulanglah ke Indonesia karena beberapa hal seperti itu. Nah, ini yang kemudian memberikan satu keinginan bagi kami untuk bisa bagaimana meningkatkan kembali, memberikan satu kesempatan kepada masyarakat untuk memahami tentang nasionalisme itu sendiri. Begitu Mbak. Iya, baik. Nah, kalau Pak Junaidi kan sebagai Ketua Persatuan Alumni GMNI Kota Pekalongan, kalau boleh tahu anggotanya ada berapa banyak tuh Pak Jun? Ya, kalau di Pekalongan mungkin yang terdata ada sekitar 40-an ya, terdata 40-an ini. Namun ada satu masalah yaitu bahwa kemarin mungkin saat kita rame ada upacara, ada pilkada dan lain-lain, kami memang agak tiarap Mbak, karena jangan-jangan nanti kami karena background kami lambangnya aja merah.
nanti dipikir kami beraliviasi kepada salah satu kekuatan politik. Nah ini mungkin setelah acara selesai, pelantikan selesai semuanya, kita akan kembali untuk bersama masyarakat untuk meningkatkan nasionalisme itu. Begitu, baik. Inggih. Saya juga masih penasaran juga nih Pak Jun. Berarti kegiatan-kegiatannya tuh seperti apa sih Pak Jun kalau kawan-kawan di GMN sendiri Pak Jun? Ya, kami melakukan fokus discussion group ya, terkait dengan itu, baik dengan pemerintahan, dengan anggota dewan, dengan semuanya, dalam rangka untuk bagaimanalah kesejahteraan masyarakat itu bisa terlaksana dengan baik begitu. Jadi mungkin dengan anggota dewan bagaimana kita berdiskusi dalam fokus discussion group untuk mensejahterakan masyarakat, terkait mungkin dengan anggaran, terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek kegiatan-kegiatan yang intinya adalah bagaimana bisa anggaran-anggaran itu bisa memang tepat guna, tepat waktu, dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu. Iya. Begitu. Sudah cukup lama berdiri untuk alumni GMNI Kota Kalau Pekalongan. di Pekalongan aktif kira-kira sudah hampir 5 tahun ini. Oh, udah lama ya, ternyata kalau ya. secara nasional mungkin ya sudah puluhan tahun juga ya. Ya, mungkin karena Pekalongan ini ada Mas Bangkit segala, jadi kami berusaha untuk bisa bermanfaat lah untuk masyarakat. Oke, baik. Nah, Iya. dan Pak Ko saya juga penasaran ini, dan Pak Jun juga, kenapa sih tema kita pagi ini nasionalisme itu ya memilih di TPS? Nah, kira-kira kenapa memilih tema ini? Kok tidak yang lainnya saja? Iya, Kan bentuk-bentuk nasionalisme itu banyak ya? iya betul. Nah, banyak kenapa sekali. Pak Kus? Ya, ini memang perlu kita angkat, Bu. Hal-hal yang sebenarnya untuk hadir di TPS itu sudah menjadi kewajiban setiap individu masyarakat, karena mestinya hal itu tanpa adanya dorongan dari pihak lain, dengan kesadaran kita sendiri kita hadir di TPS untuk melaksanakan kegiatan tahunan itu. Jadi hal ini perlu kita tingkatkan, kita apresiasi, karena syukur alhamdulillah Bu, di Kota Pekalongan tingkat partisipasi masyarakatnya itu nyampe di angka 75,72%. Tinggi Pak? Tinggi, itu dibanding dari teman-teman kabupaten kota sebelah-sebelah. Itu. Ya, berarti alhamdulillah, berarti Kota Pekalongan warganya nasionalismenya tinggi berarti ya? Iya, itu di bidang di hasil pilkada kemarin termasuk tingkat nasionalismenya tinggi, dan ini perlu kita angkat biar masyarakat Kota Pekalongan itu tahu. Karena hal seperti ini kan jarang masyarakat tahu ya Bu ya, kalau tidak kita sosialisasikan dalam bentuk talk show seperti ini. Enggak, keren juga ya. Berarti ini juga salah satunya andil dari GMN juga mungkin ya Pak Jun ya? Insya Allah. Monggo Pak, pripun Pak? Iya, jadi begini, kalau kita ngomong tentang nasionalisme dunia ini kan bisa bermacam-macam. Nah, kalau ada satu kekhususan di negara Indonesia bahwa nasionalisme itu berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, begini, jadi di salah satu sila dari Pancasila itu yang sila keempat, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Jadi di sini sudah jelas bahwa nasionalisme kita adalah nasionalisme yang dalam proses untuk kedepannya adalah melalui jalur perwakilan. Jadi perwakilan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan nasionalisme dalam hak demokrasi, Mbak. Ya, demokrasi dalam arti bahwa meyakinkan kepada masyarakat bahwa semua warga negara itu mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam proses pemerintahan dan lain-lain. Nah, disinilah sebenarnya bahwa memang hal ini belum menjadi satu pemahaman dari masyarakat. Masyarakat itu pikirnya nasionalisme itu adalah bagaimana pada saat sepak bola kita bisa mendukung rame-rame. Itulah nasionalisme. Kalau kalah marah, itulah nasionalisme. Bagaimana kemudian kita mengikuti upacara, kita menghormati lambang-lambang negara itu. Kemudian kalau ada mungkin sengketa di Sepadan dan Legitan gitu, kita marah untuk ayo kita perang, seperti itu.
Padahal sudah diatur bahwa di dalam salah satu contohnya di dalam Undang-Undang Dasar 45 pembukaan bahwa nasionalisme kita adalah dalam rangka untuk ikut serta dalam perdamaian dunia. Itu. Jadi yang kadang-kadang nasionalismenya dipahami secara sempit. Dan belum ada pemahaman bahwa salah satunya untuk nasional adalah bagaimana masing-masing masyarakat itu menyalurkan suaranya, hak suaranya melalui perwakilan. Dalam hal ini baik itu presiden, baik itu DPR, DPR RI, DPD maupun kepala daerah. Jadi kita menganut nasionalismenya adalah dengan demokrasi perwakilan itu. Nah, ini yang memang kadang-kadang kita sendiri tidak memahami bahwa ternyata hak kita untuk bisa memberikan suara di dalam bilik TPS itu adalah salah satu bukti nasionalisme kita. Bukan hanya NKRI harga mati gitu toh, bukan Mbak. Ya, tapi di situ ada unsur-unsur yang memang melibatkan kita dalam proses nasionalisme. Begitu. Jadi tidak harus hal besar ya, hal kecil pun sebetulnya sudah bentuk nasionalisme ya Pak Jun ya. Oke, baik. Pak Kus, Pak Jun, kita mungkin jeda dulu ya sebelum nanti kita lanjutkan obrolan di pagi hari ini, karena pagi ini kita akan geser dulu ke kawan-kawan di ruang Gatekeeper. Kita akan coba update informasi-informasi lain bersama Ines di pagi hari ini. Ines, pagi ini ada informasi apa? Silakan Ines. Baiklah, dan juga kawan, informasi yang pertama dilansir dari Antara Jateng. Pemerintah Kota Tegal menegaskan keseriusannya menangani stunting guna meningkatkan mutu sumber daya manusia di Kota Bahari di masa mendatang. Salah satu wujud keseriusan Pemkot Tegal yakni menggelar rembuk stunting yang dihadiri oleh Wali Kota Dedi Yon Supriyono, Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyatul Muntam Nina, Sekretaris Daerah Agus Dwi Sulistiantono, staf ahli wali kota, asisten kepala OPD, camat, lurah, kepala puskesmas di lingkungan pemerintah Kota Tegal. Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa rembuk stunting merupakan salah satu peningkatan komitmen dan visi kepemimpinannya di tingkat pemerintah Kota Tegal. Beralih informasi yang kedua, kita bergeser ke wilayah Semarang. Dilansir dari Exposin.com, sebanyak 1.200 ex-pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk Sritek dan 3 anak perusahaannya PT Sinar Panjajaja, PT Bitra Tex Industri, serta PT Prima Yuda Mandiri Jaya terancam tidak menerima pesangon. Hal ini terjadi karena mereka mengundurkan diri sebelum Pengadilan Negeri atau PN Niaga Semarang menetapkan status insolven pada hari Jumat 28 Februari. Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jawa Tengah KSPI Jateng, Aulia Hakim, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mencari solusi agar pesangon tetap bisa dicairkan. Demikian informasinya, Ella. Ya, baik, terima kasih Ines informasinya di pagi hari ini. Dan kawan, pastikan Anda tetap setia bersama kami karena narasumber kita dari KPU Kota Pekalongan dan juga dari Persatuan Alumni GMNI Kota Pekalongan masih bakal menemani Anda sampai jam 10 pagi nanti. Kita akan jeda dulu dan kami juga membuka kesempatan untuk kawan-kawan bergabung, bertanya-tanya langsung ke narasumber kita melalui 0855420912 atau bisa langsung di 424474. FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. Bang, biasa rokok tanpa cukai 1 slop bang. Aman bro, nih sudah saya siapkan buat kamu. Gawat bro, ada mobil patroli. Tahu gak kamu, rokok tanpa cukai atau rokok ilegal bukan cuma merusak kesehatan, tapi juga melanggar hukum. Rokok ilegal mengandung bahan berbahaya, bisa merusak kesehatan kamu. Makanya jangan sekali-kali melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007. Selain kena denda besar, kamu juga bisa dipenjara. Mau dipenjara?
Makanya dukung dong Indonesia dengan memilih rokok yang sah. Beli rokok hanya di tempat yang terdaftar dan sah. Jangan pilih yang ilegal. Rokok ilegal murah sih, tapi berbahaya. Ayo, gempur rokok ilegal. Bro, aku kuwi pengen ngerti sekabehane tentang hal-hal sing ana hubungane karo kotane dhewe, Pekalongan. Lah contone kuwi kaya apa sing pingin kowe reti? Yo kaya hal layanan publik, administrasi pemerintahane, terus data utawa informasi, kaya bangsane informasi publik, transparansi pengelolaan anggaran daerah. Terus juga ngrungokke siaran radio Kota Batik FM, nonton siaran Batik TV, karo maca berita-berita sing ana sangkut paute karo Kota Pekalongan. Walah, nek pancen pingin reti sakabehane karo Kota Pekalongan kuwi, saiki gampang bro, tinggal klik bae nganggo Mbah Google. Ya kuwi smartcity.pekalongankota.go.id. Satu solusi untuk Anda yang ingin mengakses informasi atau layanan pemerintah Kota Pekalongan. Kini aplikasi Smart City hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Melalui aplikasi Smart City, maka kita bisa mengakses dengan mudah untuk segala layanan digital yang berkaitan dengan Kota Pekalongan. Dengan fitur PWA atau Progressive Web Application, maka kita bisa bekerja pada perangkat apapun, responsif terhadap desktop, mobile, atau tablet, serta menginstal aplikasi Smart City ke layar perangkat tersebut pada berbagai sistem operasi seperti Android, iOS, Windows, ataupun Linux tanpa perlu mengunjungi App Store. smartcity.pekalongankota.go.id mentransformasi dan memudahkan akses layanan digital publik di Kota Pekalongan. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. Ya, kawan saya Ella masih menemani Anda dan juga narasumber kita pagi ini. Ada anggota KPU Kota Pekalongan, Bapak Kusrandar Bangkit, serta Ketua Persatuan Alumni GMNI Kota Pekalongan, Dr. Junaidi Wibawa. Dan Pak Kus, Pak Jun, pagi ini ada beberapa pendengar kita yang sudah bergabung. Mungkin kita bisa sampaikan dulu ya beberapa pertanyaan dari pendengar kita pagi hari ini. Baik, selamat pagi, saya ketemu dengan kawan kita yang tinggal di Tirto. Ada Mbak Lulu pagi ini bergabung. Mau tanya, kira-kira apa sih tantangan terbesar dalam menjaga nasionalisme di kalangan generasi muda saat ini? Mungkin bisa Pak Kus dulu atau Pak Jun dulu, silahkan, monggo Pak Jun. Ini sebuah tantangan bagi kita semua pada saat kita mohon maaf melihat Gen Z ini, terutama generasi sekarang yang cenderung hedon ya. Iya, jadi bagaimana caranya bisa mendapatkan sesuatu yang banyak tapi dengan cara yang tidak banyak. Ya, instan gitu ya. Iya. Jadi kadang-kadang atau sering mereka mengabaikan apapun yang menjadi dasar dari sebuah kehidupan, ya, termasuk bagaimana rasa keadilan itu ada, bagaimana kita harus melaksanakan sesuatu itu sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, kan teman-teman anak muda sekarang itu sudah mengabaikan itu semua. Ya, padahal salah satu dari prinsip nasionalisme adalah yang pertama adalah berkeadilan, kemudian yang kedua mengikuti regulasi yang ada, dan yang ketiga adalah bisa melaksanakan kesejahteraan bersama. Ya, artinya tidak hedon sendiri, tidak kaya sendiri. Ini merupakan tantangan bagi kita semua. Namun kayaknya ya ini perlu ada satu rembuk nasional lah ya, yang bagaimana kemudian terutama pada anak-anak ini
bisa meningkatkan kembali rasa nasional. Kemudian yang kedua, kita melihat juga bahwa pengaruh dari apa ya, komunikasi ya, komunikasi yang sekarang itu antara kita dengan dunia dimanapun itu hanya dalam satu genggaman ini ya. Jadi kadang-kadang kita melihat adik-adik kita itu sudah kehilangan identitas Indonesianya ya, lebih bangga kepada K-pop, daripada kepada apa yang ada di Indonesia. Mereka budaya Indonesia aja tidak tahu. Nah, kita bisa lihat juga pada saat ada TikTok lah, ada pertanyaan-pertanyaan tentang pahlawan nasional. Mereka aja tidak tahu Imam Bonjol itu siapa. Tapi begitu ditanya tentang tokoh-tokoh, mungkin tokoh olahraga, tokoh musik, itu mereka begitu cepatnya menjawab. Tapi pada saat ditanya Presiden Soekarno itu siapa, tidak ada yang tahu. Presiden kita kelima siapa umpama gitu. SBY gitu aja nggak ada yang tahu. SBY itu siapa, singkatannya apa. Nah inilah, jadi pemahaman kita terhadap budaya-budaya kita sendiri juga kayaknya agak mulai luntur. Padahal sebagai salah satu dasar dari nasionalisme kita adalah budaya itu. Jadi itu Mbak ya, jadi ini menjadi tugas kita bersama bagaimana nasionalisme itu bisa tumbuh. Dan sekali lagi, nasionalisme tidak hanya kita berperang, siap berperang dengan negara lain, tapi bagaimana kita bisa mempertahankan kita dalam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Iya, begitu. Baik. Kalau menurut Pak Kus sendiri, apa ini tantangan terbesar? Kalau tantangan terbesar di dunia kepemiluan ya Bu ya, berdasarkan kegiatan kita selama tahapan pilkada itu, setiap kali kita mengisi di SMA, kalau nasionalisme di generasi Z, kita memandang banyak generasi Z ini yang idealis Mbak. Dia itu tolak semacam money politik, black campaign itu dia sudah tahu, dan itu kami menilai bahwa ini generasi muda ini malah nasionalismenya itu masih tinggi, dan ini tidak bisa dibeli dengan uang. Karena beberapa kali kita mengisi di SMA, SMK baik swasta maupun negeri, banyak yang kritis-kritis mereka Mbak, banyak yang menanyakan tentang money politik seperti itu. Dan mereka terang-terangan menolak money politik. Itu yang selama ini kita lakukan, dan kita menilai bahwa hal itu berhasil di anak-anak muda ini. Berarti ada sisi positif dan plusnya juga ya untuk generasi muda saat ini ya Pak Jun juga ya. Tadi dari sisi pergaulan mungkin kita prihatin, tapi ternyata dari sisi partisipasi pemilih bagus gitu ya, idealis seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya kita langsung saja Pak Jun, Pak Kus. Terima kasih tadi untuk Mbak Lulu di Tirto. Kemudian ini pertanyaan dari Pak Yuda di Buaran. Bagaimana peran KPU dan KMNI dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada masyarakat melalui proses pemilu? Nah, pripun ini cara menanamkan nilai nasionalisme tersebut? Pak Kus, Pak Jun, monggo nanti bisa menambahi Pak Kus ya. Untuk menanamkan rasa nasionalisme itu kita di KPU dengan cara sosialisasi Mbak, sosialisasi ke beberapa sasaran, baik sasaran perempuan, teman-teman disabilitas, teman-teman pemilih pemula, serta OKP-OKP yang ada di Kota Pekalongan. Di situ kita memberikan ajakan, kita memperkenalkan memperkenalkan paslonnya, dan di situ kita memberikan agar masyarakat untuk hadir di TPS jangan sampai tidak hadir, atau masyarakat ini jangan sampai terkena karena ada unsur-unsur tertentu untuk hadir di TPS. Iya. Baik, jadi seperti itu ya yang dilakukan dari pihak KPU. Lah, kalau Pak Jun sendiri apa ini Pak? Kira-kira Pak, kalau boleh tahu nilai-nilai nasionalisme yang ditanamkan kepada masyarakat melalui proses pemilu. Pertanyaannya gitu Pak Jun. Ya, jadi kita bertemu dengan, terutama dengan mahasiswa ya Mbak, kita itu ya.
komunikasinya dengan mahasiswa, karena kita menganggap bahwa mereka adalah agen perubahan yang nanti akan menjadi pemuka pada saatnya nanti. Jadi kita tanamkan bahwa tadi nasionalisme tidak hanya seperti yang saya sampaikan tadi, tapi termasuk bagaimana kita memilih, ya, bagaimana kita memilih, bagaimana kita menitipkan suara kita, keinginan kita, harapan kita kepada orang-orang yang terpilih. Ya, jadi bisa kami sampaikan bahwa kehadiran untuk kemudian memilih itu bukan berdasarkan atas pemberian apapun, bukan atas pemberian apapun, tapi atas kepercayaan kita kepada siapa suara itu kita titipkan. Seperti itu. Iya, ya, jadi itu yang ditanamkan ke mana ya? Bahwa, iya, suara kita bisa kita titipkan kepada siapa. Ya, bukan siapa yang memberi kita apa. Seperti itu, ya. Nah, dengan pemahaman seperti itu, dengan memang tadi disampaikan Mas Bangkit bahwa anak-anak sekarang kritis, ya seperti itu, ya. Tapi pada saat sudah ketemu dengan persoalan money politik, memang kalau kita tidak memberikan pemahaman tentang itu, ya susah juga. Karena mau diberi ya gimana ya? Masa ditolak gitu ya? Ditolak, iya ditolak, masih tolak, diberi. Dan yang beri semua, Mbak. Ya, ini yang tadi Mas Bangkit sampaikan bahwa partisipasi 75% itu, ya saya yakin bukan karena diberi sebenarnya. Karena apa? Dari satu orang itu kadang-kadang diberi juga tidak hanya satu, Mbak. 1, 2, 3, dan yang tidak diberi juga datang. Artinya pemberian itu hanya sebagai sebuah aksesori saja. Ya, umpama pun saya yakin kalau semua kontestan, baik itu DPR ataupun peserta pilkada itu tidak beri, ya tetap akan memilih. Iya, hal ini bisa dibuktikan karena saya ada di bawah juga pada saat pemilihan presiden. Pemilihan presiden itu tidak ada yang bagi apa-apa. Iya, karena jauh ya. Iya, jauh. Dan nggak mungkin lah seorang presiden itu kemudian membagi kepada berapa, Mas? 200 juta. Kira-kira kalau presiden itu beri 100.000 orang, ya mungkin langsung melarat ya. Jadi pengalaman di sekitar kami, presiden yang tidak bagi apapun, ya angka partisipasinya tidak jauh berbeda dengan yang pada saat uang itu berjalan, money politik itu berjalan. Seperti itu. Jadi saya yakin bahwa sebenarnya untuk masalah pemilihan ini masing-masing sudah punya calon, ya punya calon orang-orang atau golongan yang memang dirasa memang bisa menyalurkan aspirasi suara rakyat melalui perwakilan tersebut. Ya, jadi saya tidak yakin kalau money politik itu sangat berpengaruh terhadap angka gitu ya? Kedatangan masyarakat pemilih ke TPS. Begitu. Ya. Baik. Nah, pertanyaannya kalau tadi kan generasi muda sudah cukup kritis ya. Tapi apakah mereka semua itu datang ke TPS ketika pemilu kemarin, Pak Kusnandar? Ketika yang pemilu itu kan pemilihan presiden ya, Mbak. Pemilu atau pilkada lah, dua-duanya ya. Jadi gini, tren di Kota Pekalongan itu tingkat partisipasi yang pemilu dan pilkada itu memang hasil tingkat partisipasinya beda, Mbak. Oh, beda ya. Yang pemilu itu justru lebih besar daripada yang pilkada. Itu tadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Jun. Pilpres itu tidak memberikan unsur-unsur tertentu lah. Tetapi justru tingkat partisipasinya itu malah tinggi. Tinggi ya. Itu sampai 86-an. Nah, di pilkada tingkat partisipasinya itu 75,77. Itu memang lebih rendah dari yang pemilu. Tetapi kalau kita bandingannya dengan sesama pilkada di Kota Pekalongan masih turun sedikit lah. Kalau kemarin 76, yang tahun 2000 berapa yang sebelumnya itu, yang sekarang kemarin itu 75. Kalau
dari pemilu yang ke pemilu itu tingkat partisipasinya juga sama. Kita tidak mengalami tren yang merosot banget lah dibanding dengan kota kabupaten sebelah-sebelah. Dan itu menjawab dari yang tadi keterangan Pak Jun, bahwa money politik itu tidak berpengaruh secara signifikan, karena memang dengan bukti itu pemilu pilpres tidak ada money politik, tapi tingkat partisipasinya bisa mencapai 86%. Ya. Ini bisa jadi ini ya, satu patokan juga ya. Iya. Ternyata itu bukan semuanya ya, bukan jadi jaminan ya. Ya, jadi itu sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Mbak Yuli di Poncol, menanyakan bagaimana cara mengajak generasi muda, utamanya pemilih pemula, untuk ikut memberikan suaranya pada pemilu. Tapi kalau di data KPU itu bisa ini Pak terlihat yang untuk yang pemula berapa itu berapa pemilih, bukan pemula maksudnya, bukan pemula dan pemula, itu bisa dibedakan atau tidak? Kalau di daftar di KPU RI itu di webnya itu bisa terlihat tingkat partisipasinya. Dan di Kota Pekalongan terlihat semua itu belak-belakan dibuka semua, bisa diakses semua masyarakat. Pemilih pemula untuk Kota Pekalongan bagaimana Pak Gus? Kalau pemilih pemula di Kota Pekalongan itu masih tinggi Mbak. Kita lihat dari lihat dari data pemilih yang baru itu, itu kalau presentasinya saya belum ya, karena harus buka data dulu ya. Ya, tapi kan intinya bagus Kota Pekalongan untuk pemilih pemulanya. Pemilih pemulanya tinggi Mbak. Oh, nggih. Jadi ini menjawab pertanyaan dari Mbak Yuli tadi, bagaimana mengajak generasi muda, utamanya pemilih pemula, untuk ikut memberikan suaranya pada pemilu. Tadi ya, sosialisasinya berarti berhasil ya Pak Kus ya? Ya, kita berhasil. Sosialisasi itu memang kita terbagi menjadi beberapa sasaran sih Mbak. Nah, kita juga bekerja sama dengan itu yang materi P5 itu. Oh, nggih, project ya, project di sekolah-sekolah ya. Kita ajak agar masyarakat itu kamu menjadi corongnya masyarakat, minimal kamu di keluarga kamu sendiri. Agar kamu mengajak kedua orang tuamu, kakak-kakakmu yang punya hak pilih untuk hadir di TPS. Karena memang tagline kita KPU Kota Pekalongan bahwa kita mengusung tagline Nyengkuyung Demokrasi Mbak. Karena kami sadar dalam pergelaran pilkada ini kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita dibantu oleh dari pihak keamanan, pihak pemerintah, dari media, dari masyarakat semuanya, karena kita sadar kita tidak bisa sendiri, sehingga kita mengusung tagline itu, Nyengkuyung Demokrasi. Baik, terima kasih Mbak Yuli, terima kasih Mbak Suci di Degayu, Bu Lulu di Tirto, dan juga Mas Yuda di Buaran. Itu tadi beberapa pertanyaan dari pendengar kita, dan masih ada waktu untuk Anda bergabung bersama kami di pagi hari ini. Silahkan manfaatkan 0855420912 atau langsung di 424474. Kita akan jeda dulu sebelum nanti kita lanjutkan obrolan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pribadi dan pemerintah Kota Pekalongan, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Ramadan adalah momen istimewa untuk meningkatkan ketakwaan, memperbanyak amal kebaikan, serta mempererat tali silaturahmi antar sesama. Mari kita jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk memperkuat rasa kepedulian sosial, saling berbagi, dan menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya juga menghimbau kepada seluruh warga untuk tetap menjaga kesehatan, menerapkan pola hidup sehat, dan menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan damai selama bulan Ramadan. Semoga ibadah puasa dan segala amal ibadah kita di bulan yang suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua diberikan kekuatan, kesabaran, dan keberkahan dalam menjalankannya. Wassalamualaikum. FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. Sudah saya siapkan buat kamu. Gawat bro, ada mobil patroli. Tahu gak kamu, rokok tanpa cukai atau rokok ilegal
bukan cuma merusak kesehatan, tapi juga melanggar hukum. Ya, rokok ilegal mengandung bahan berbahaya, bisa merusak kesehatan kamu. Makanya jangan sekali-kali melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007. Selain kena denda besar, kamu juga bisa dipenjara. Mau dipenjara? Makanya dukung dong Indonesia dengan memilih rokok yang sah. Beli rokok hanya di tempat yang terdaftar dan sah. Jangan pilih yang ilegal. Rokok ilegal murah sih, tapi berbahaya. Ayo, gempur rokok ilegal. Bro, wah, roman-romane lagi seneng banget ki. Lah iya, kiye delok. Aku entuk hadiah mobil kadek pemerintah. Ora kon seneng piye, Jal? Loh, kiye kuwi penipuan, Bro. Wingi-wingi kan rame juga neng medsos. Lah, opo iya? Iya, Bro. Wis rame kuwi neng medsos tentang penipuan kuwi. Waduh, padahal aku wis kedarung transfer. Waspada dan hati-hati, berbagai modus penipuan akhir-akhir ini marak terjadi di media sosial. Jangan tergiur dengan berbagai macam hadiah atau door prize yang mereka tawarkan. Cek kebenarannya dengan berbagai cara. Perhatikan hal yang harus dilakukan. Di antaranya, memperhatikan sumber informasi, mewaspadai permintaan data pribadi, serta memastikan sumber informasi pada media terverifikasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Kota Batik. Hei, Mes, wes tau ngubungi call center 112 apa durung? Ya wes lah, pasik dong tuku nomor karo HP anyar kae. Kudu kuwi, Mes. Call center 112 iki sing nggo gawat darurat kae. Kaya kobongan, kecelakaan, banjir, gempa, ana wit-witan ambruk, listrik mati. Pokoke nek ana kejadian-kejadian sing darurat tur penting sing kudu langsung ditangani, iku jarene kon langsung hubungi 112. Gratis tis, Mes. Insyaallah langsung ditanggepi. Oh, ngono to. Dalam keadaan darurat, pastikan masyarakat Kota Pekalongan menghubungi call center 112 Pusat Layanan Kegawat Daruratan. Call center 112 merupakan nomor tunggal panggilan darurat untuk melayani masyarakat dalam penanganan kejadian gawat darurat yang mudah diingat dan dihubungi dalam waktu 24 jam setiap hari dan 7 hari seminggu, non-stop untuk semua operator secara gratis. Adapun jenis layanannya antara lain layanan gawat darurat, layanan gawat tidak darurat, dan layanan informasi. Call center 112, sistem layanan masyarakat yang terpadu sebagai solusi dalam melayani kegawat daruratan yang terintegrasi dan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita memasuki bulan yang penuh berkah dan rahmat, yaitu bulan Ramadan. Bulan ini adalah kesempatan kita untuk meningkatkan ketakwaan, memperkuat iman, dan memperbarui komitmen kita untuk menjalankan ibadah dengan lebih baik. Oleh karena itu, saya, Komandan Kodim 0710 Pekalongan, Letkol Infantri Rizky Aditya Subhanahu wa Ta'ala, memberkahi kita semua dan memudahkan kita dalam menjalani ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ella Pagini dan juga narasumber kita, anggota KPU Kota Pekalongan Pak Kusnandar Bangkit serta Ketua Persatuan Alumni GMNI Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Pekalongan Dr. Junaidi Wibawa. Kita masih membahas tentang nasionalisme. Nasionalisme itu ya memilih di TPS. Wah, ternyata itu tadi ya, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita kepada negara dan bangsa itu tidak harus dengan kegiatan yang ekstra, tapi salah satunya dengan memilih di TPS itu juga sudah menunjukkan rasa nasionalisme. Nah, pagi ini tadi kami mengucapkan terima kasih beberapa pertanyaan-pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung, Bu Yuli, Bu Suci, Bu Lulu dan juga Pak Yuda. Nah, sementara untuk waktunya ini juga sudah mendekati jam 10, tapi kami masih buka kesempatan ya Pak Kus, Pak Junaidi, siapa tahu masih ada yang mau bergabung lagi pagi ini melalui 0855420912 atau bisa langsung di 424474.
masyarakat. Nah, tadi juga sudah disampaikan Pak Jun ya, sebetulnya penerapan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari itu cukup banyak ya Pak Jun ya. Seperti mencintai budaya, bagaimana berbahasa, berkomunikasi maksudnya. Dan untuk saat ini Pak Jun, apakah dari GMNI sendiri ada untuk program-program ataupun kegiatan khusus yang menerapkan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari ke para pemuda, khususnya kawan-kawan mahasiswa mungkin Pak Jun? Kami selalu intent untuk melakukan diskusi Mbak. Diskusi sih, hanya sebatas diskusi kepada mereka bagaimana kemudian memberikan satu pemahaman bahwa dalam situasi dunia yang seperti ini, maka nasionalisme itulah yang bisa menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Ya, karena beberapa pengamat lah mengatakan bahwa tahun sekian kalau Indonesia masih seperti ini terus, bukan jadi Indonesia emas tapi Indonesia cemas nantinya. Ya kan, karena kayaknya semua sudah berjalan sendiri-sendiri ya, tanpa ada koordinasi apapun. Juga pemerintah yang makin berkurang kepercayaan masyarakat kepada itu ya. Jadi seperti itu. Maka salah satu jalan yaitu kembali ke kita seperti pada saat kita punya semangat di tahun 1908 ya, saat Budi Utomo, bagaimana kita yang cerai-berai sebagai bangsa kemudian bersatu untuk Budi Utomo dan selanjutnya Sumpah Pemuda sampai proklamasi. Itu jadi itu bisa menjadi satu pedoman atau contoh bagi kita bahwa dengan persatuan, kesatuan, maka kita bisa mencapai kemerdekaan. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan satu tujuan, yaitu untuk kemakmuran masyarakat. Begitu. Kadang ada yang mengatakan soalnya kemajuan teknologi yang menyebabkan nasionalisme luntur gitu ya Pak ya. Padahal tidak semuanya karena teknologi ya Pak Jun ya. Tergantung kita menyikapinya seperti apa gitu ya. Monggo Pak Jun menanggapi hal ini. Jadi gimana? Tapi saya katakan tadi bahwa sekarang antar negara kan tidak ada dinding ya Mbak ya. Tidak ada dinding. Jadi begitu mudahnya pengaruh dari luar ke dalam keluar itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, itu kalau kita tidak ada filter, kemudian bagaimana menyiapkan generasi muda kita untuk tetap menjadi orang Indonesia dengan keindonesiaannya, maka ya kita akan terlibat dan menjadi bagian dari mereka akhirnya nantinya. Ya, kita tidak secara sadar kita sudah masuk ke dalam lingkungan mereka. Ya, karena yaitu terutama budaya-budaya kita yang memang selama ini kita anggap adiluhung juga sudah mulai luntur ya, karena itu. Baik. Nah, tidak terasa juga sudah mendekati jam 10 pagi. Mungkin sebelum kita akhiri obrolan di pagi hari ini, dari Pak Kusnandar atau Dr. Junaidi, silakan. Apa ini yang mau disampaikan ke masyarakat Pekalongan? Monggo silakan. Pak Kus dulu, silakan Pak Kus. Kami dari KPU Kota Pekalongan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan yang situasi pilkada kemarin aman dan kondusif, sehingga masyarakat Kota Pekalongan berantusias hadir di TPS, dan itu terbukti dengan tingkat partisipasi masyarakat Kota Pekalongan yang tinggi, Mbak. Baik, terima kasih Pak Kus. Dr. Junaidi menambahkan, silakan dokter. Kami ucapkan terima kasih juga kepada masyarakat Kota Pekalongan yang sudah ke TPS yang menunjukkan suatu nasionalisme. Sekarang harapan kita adalah bahwa pilihan-pilihan yang sudah kita laksanakan adalah pilihan yang tepat, sehingga apa yang menjadi suara kita, keinginan kita, harapan kita melalui demokrasi perwakilan ini bisa tersampaikan dengan baik. Begitu.
Baik, terima kasih untuk kehadiran dari narasumber kita pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada anggota KPU Kota Pekalongan, Pak Kusnadar Bangkit, serta Ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Pekalongan, Dr. Junaidi Wibawa. Matur nuwun sekali pagi ini sudah menemani kita, dan lain waktu insya Allah kita bisa ketemu lagi ngobrol dengan tema-tema menarik lainnya. Terima kasih Pak Kus, terima kasih Pak Jun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kan itu tadi obrolan kita pagi hari ini spesial untuk Anda dengan tema nasionalisme, ya memilih di TPS. Dan untuk informasi-informasi lainnya pastikan Anda bisa ikuti terus bersama saya Ella di Halo Kota Batik sampai nanti jam 12 siang. Kita pamitan dulu ya pagi hari ini, dan kita akan lanjutkan lagi Halo Kota Batik sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah Ramadan ini telah tiba. Ramadan adalah